kita ingin menang rasa sedih itu jangan lalu Anda gosok pakai dadanya pakai apa namanya yang balsem tuh hilang itu mah. Jadi yang kita selesaikan masalahnya. Ini kesedihan kan sumbernya banyak banget ya. Saya ngambil satu contoh aja deh, nanti silakan Anda analogikan dengan kasus-kasus lainnya yang sifatnya kasuistik. Sekarang Anda bersedih hati karena ditinggal mati oleh anak yang matinya tiba-tiba, ya kan gitu. Sore lagi main bola, tiba-tiba malam kelepek mati. Anak yang paling Anda sayang, sedih nggak? Nah itu sajalah, kita ambil contoh saja lah. Nah bagaimana Anda untuk merelakan hati Anda supaya rasa sedih cepat selesai, kan begitu? Bagaimana caranya? Ya kalau menganjurkan sedih semua orang bisa. Sing sabar ya Bu, alhamdulillah itu kan milik Allah, betul nggak? Diambil oleh yang punya, sudah ikhlaskan saja, kan begitu kan, gampang kan, semua bisa kan? Tapi sing lakonannya mangel kan kok. Mewek maning ya, nangis lagi. Ya Allah, lagi seles lagi. Kalau sudah sedih turun seperti orang mau lumpuh. Percaya enggak? Lempuruk itu. Itu kehilangan energi. Itu berapa banyak kalori yang terbakar dalam tubuh kita ketika kita mengalami kesedihan semacam itu. Nah, salah satunya adalah cobalah kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita. Tentu pasti yang dilakukan oleh Allah adalah pasti yang terbaik untuk kita. Paham? Yang penting kita selalu mentaati apapun perintah Tuhan, dan kita selalu menjauhi larangan Tuhan. Ketika engkau disayang oleh Tuhan dan Tuhan sayang kepadamu, hilangkan praduga burukmu kepada Tuhanmu. Betul nggak? Termasuk sang istri. Ketika engkau sudah tahu suamimu sangat baik, suamimu sangat sayang, jangan Anda terkecohkan dengan kecemburuan, kecurigaan yang datang tiba-tiba hanya karena mendengarkan gosip dari tangga ini yang bilang ini cuan bunga, hati-hati. Saya tadi lihat naik beca bareng-bareng cewek Bu. Terus tetangga bawah itu ngapain sambil begitu? Betul nggak? Sudah yakinilah bahwa suamiku tidak mungkin akan berselingkuh karena dia sangat mencintaiku. Lihat rumah mewah untuk aku, mobil mewah kurang seberapa lagi. Paham? Sudah. Sejak itu Anda damai, tidak akan ada kecemburuan sama sekali. Udah yakin. Kalaupun iya, silakan, itu dosa masing-masing. Udah nyaman nggak kita? Dengan kita dengan syukuran saja itu kita meyakini suamiku sangat baik, Anda sudah bisa tidur nyenyak, betul nggak? Begitu pula kita, Allah mengatakan inna ba'da dzanni ismun. Sebagian dugaanmu adalah dosa. Ketika kita syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah baik. Nah, sekarang sebabnya orang sedih itu biasanya karena nggak paham, iya kan? Allah mengambil mobil kita yang sudah tua, diambil dengan cara ditabrakin ponasem, remek udah. Oleh Allah dikasih mobil yang baru, mau nggak? Mau nggak? Caranya dirusakin, begitu kemudian ikhlas. Kita pengen nambah ilmu nggak? Yang ada dipakai aja dulu, baru saya kasih lagi. Nyukang Arif ini sudah saya kasih nasi sepiring, belum dimakan, minta lagi, pakan dingin. Jadi ilmu juga itu akan bertambah. Ketika yang sudah kau dapatkan, kau pakai aja dulu, baru Allah tambah lagi ilmu lagi. Paham? Bikin gitu. Yang ada yang nganggur gitu. Jadi untuk tambah ilmu, ya manfaatkan dulu, amalkan dulu ilmu yang sudah ada, nanti Allah tambah lagi. Sebelum kita meminta sesuatu, kita minta dulu supaya kita layak untuk diberi. Nah,
Andai kan sekarang anak kita sudah meninggal dunia, anak kita cintai, kita sayangi, dan kita sudah masih nangis juga, ya ikhlas, ya mulutnya ikhlas, tapi masih air mata masih meleleh kok. Ikhlas buyang, gipun ikhlas Allah, ya sungguh mangga indah lejoun gipun. Tapi kalau malam nangis lagi, berarti kan belum hilang. Nah sekarang saya kasih satu cerita Nabi Khidir ketika mengajari Nabi Musa dengan syarat jangan ngomong, jangan nanya. Ini termasuk salah satu orang mendapat ilmu baru itu perlu meneng aja pakai bacote. Dengarkan dulu, nggak usah nanya dulu seperti gitu. Sanggup nggak? Sanggup. Benar, sanggup. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa Anda mengatakan sanggup padahal Anda belum berpengalaman di bidang ini? Perang sini meneng gue enak perang sini. Pendekelan betul. Lah ya kan. Nah, pelajaran pertama Nabi Khidir membunuh anak laki-laki. Mereka Nabi Musa. Lah, maka jita syai'an nukra. Ini enggak benar. Kan? Enggak bisa kan? Nah, setelah kapal dibolongin, ada tembok miring diluruskan lagi, akhirnya diceritakan juga itu. Itu tadi anak yang saya bunuh itu nantinya bakal menjadi penjahat yang akan menyiksa orang tuanya. Karena aku sayang sama orang tuanya sangat sampai disiksa oleh anaknya itu, aku bunuh saja. Oke? Secara syariat bisa enggak kita menghukum seseorang yang masih diduga akan? Ini orang diduga akan mencuri, kita potong tangannya dulu. Secara syariat betul enggak? Jadi cerita ini ada urgensinya enggak dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, kayak terlalu bikin. Enggak ada hukum sealam dunia itu hukuman dijatuhkan kepada seseorang yang diduga akan. Hukuman itu akan dijatuhkan kepada orang yang terbukti telah melakukan kesalahan. Paham le? Lalu untuk apa nih fungsinya Nabi ini? Ini ayat ini masih berlaku dalam kehidupan manusia di sini. Ada bagian kecil yang sifatnya yaitu lembaga negara yang menjadi mata negara, yang menjadi telinga negara, yang namanya badan intelijen. Paham nggak? Kalau di sini apa namanya? BIN. Kalau di Amerika CIA. Kalau di Inggris namanya KGB. Ya, kalau di Inggris sama Scotland Yard. Scotland Yard sana. Itu tidak perlu menunggu sampai dilaksanakan. Asal dalam penelitiannya ada bukti batu-batu, ada gerakan bawah tanah, persiapan melakukan kudeta. Paham nggak? Yang akan melakukan makar yang bisa menghancurkan negara ini, selesaikan saja sekarang. Habis saja. Tapi syaratnya aja ketangguhan. Masih berlaku nggak? Tapi ini bukan untuk umum, ini mah gitu. Jangan. Masih berlaku. Nah, andai kan anakmu yang mati itu sayangnya Allah kepada kamu, ini anak yang kamu sayang, nanti anak durhaka, kamu lebih sengsara nantinya. Udah sekarang saya ambil aja deh, nanti saya ganti yang baru. Seneng nggak? Daripada Anda mengingat-ingat anak sayang yang sudah meninggal, cobalah Anda berandai-andai saja, barangkali ini ada hikmahnya, Allah akan ngasih anak yang lebih hebat lagi. Seneng nggak gara-gara? Kita bermain rasa saja bisa mengurangi sedikit rasa kesedihan itu. Tetapi nantinya di ujungnya mengurangi kesedihan jangan pakai hipnotis, jangan pakai sugesti. Awalnya boleh sugesti sebagai pengantar saja,
tapi kesananya harus berupa suatu keyakinan yang kokoh dalam dirimu itu. Sebab menyembuhkan orang lewat hipnotis itu sejak zaman Sigmund Freud dan Alfred Adler itu sudah ditolak. Psikiater mengobati orang gangguan psikologi disorder dengan cara hipnotis itu ditolak. Karena hipnotis tidak menyembuhkan secara permanen, hanya sementara, kambuh lagi. Saya kira kembali kepada keyakinan kita sendiri.